Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-birrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa rasulil karim. والمنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه وخلفائه اتباعه في دار النعيم وعلى أمته من استقام على دينه السليم أما بعد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yassiru wa la tu'assiru. Teman sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dengan lantunan kalimat hamdalah, pujian-pujian kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita yang dipenuhi oleh rasa syukur. Karena ternyata nasihat tentang rasa syukur ini tidak akan pernah basi, tidak akan pernah kelihatan kuno. Zaman manapun, era manapun, generasi apapun selalu membutuhkan luasnya hati yang penuh dengan kesyukuran. Kita beruntung, selain rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah juga banyak memberikan al-yusra. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah kenalan, punya nama Yasir, gitu ya. Yusron, Masya Allah itu yang namanya Yasir atau Yusra gitu. Karena nama ini cukup populer di Indonesia gitu. Ternyata itu memiliki makna yang luar biasa. Kalau di dunia pesantren seringnya mereka menyebut nama Yasir itu kiri ya. Lawan katanya kiri, kanan yamin. Kamu golongan kiri. Betulnya bukan itu maknanya. Yasirun yusronun itu diantara maknanya adalah kemudahan. Maka kita termasuk, mudah-mudahan selalu termasuk hamba Allah yang mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam urusan dunia kita, kemudahan dalam urusan akhirat kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi kalau bukan Rasulullah kita mengambil keteladanan. Kepada siapa lagi selain Rasulullah kita mengambil sumber inspirasi tertinggi. Dibandingkan dengan jumlah ayat dalam Al-Quran, jauh lebih banyak hadis-hadis Rasulullah. Dibandingkan banyaknya surat dalam Al-Quran, lebih banyak bab-bab pembahasan tentang sabda Rasulullah. Tapi terkadang kita lebih akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi utama, dan itu bagus. Tetapi kita juga harus mengimbanginya dengan sumber inspirasi dari sabda Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis yang masuk kategori sahih, mutawatir, mungkin diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, itu jumlahnya sudah lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran. Belum lagi ditambah dari hadis-hadis. Kalau kita masih merasa asing, agak kurang serap dengan istilah hadis dhaif, maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hilangkan hal tersebut. Hadis-hadis yang dhaif jauh lebih banyak. Ya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali untuk menunjukkan semangat kita, inspirasi kita akan cari quote di Google. Atau lagi scroll TikTok, wah kayaknya kalimatnya bagus.
Atau kalau mungkin lagi berkendara terus kok ketemu lagu yang viral, potongan liriknya kayaknya sangat menginspirasi gitu. Itu kadang saja kita kutip, nanti pas ngobrol sama teman kita jadikan sebagai bahan dalilnya gitu, atau argumentasinya gitu. Sementara ketika kita disodorkan dengan hadis dhaif yang kategorinya itu lemah, kita menolak. Mbah, itu bukan dari Rasul. Masya Allah. Bukankah lebih baik sebuah inspirasi yang berasal dari Rasul dan itu meskipun derajatnya adalah lemah daripada inspirasi dari orang biasa yang tidak memiliki keistimewaan kenabian apalagi kerasulan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hadirkan dalam hati kita, mengapa umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad selalu mengisi peradaban dalam sejarah dunia, bukan cuma sejarah Islam, sejarah peradaban dunia. Di antaranya adalah karena mereka tidak akan pernah kehabisan inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersalawat kepada Rasul. Di antara berkahnya adalah kemudahan dari Allah untuk mengambil inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita adalah ya secara umum temanya adalah tentang masjid. Saya karena pengkaji sejarah tentunya hendak menyampaikan kepada teman-teman sekalian bagian-bagian penting dari sejarah Islam. Kalau kita mungkin sudah termasuk generasi yang akrab dengan sejarah Islam di era Rasulullah SAW, istilah-istilah dakwah di Mekah, dakwah di Madinah, dakwah terang-terangan, dakwah sembunyi-sembunyi, mungkin akrab lah, gitu. Sudah biasa, gitu. Tapi ingat, sejarah Islam itu nggak cuma kehidupan Rasul saja. Kalau hanya kehidupan Rasulullah, maka itu hanya 11 tahun dari 1445 Hijriah. Karena Rasulullah di tahun 11 Hijriah. Lantas 1420 tahunnya itu nggak kita anggap sebagai sejarah. Ya. Maka Masya Allah bukan berarti ketika kita mengkaji Rasulullah itu berarti salah. Karena ini memang pokok utama dari sejarah peradaban Islam yang memenuhi dunia ini. Dan itu tidak akan pernah terpisahkan dari hubungan erat kaum muslimin dengan masjid. Sebagai salah satu perkenalan, ya, saya juga aktif di salah satu komunitas anak muda juga, namanya itu Aksara. Cuma kita mau memilih diferensiasi lah, gitu. Keistimewaan, kekhususan. Khususnya itu pada kajian literasi sejarah. Ya, literasi sejarah. Alhamdulillah mereka sangat semangat kajian sejarahnya. Gitu. Beberapa kali juga mengadakan kajian sejarah. Bahkan hari ini, monggo kalau jenengan nanti yang anak muda mau ikut, mau terlibat, alhamdulillah. Kita kalau ditanya, gitu ya, ini saya sebagai pengantar betapa pentingnya masjid dalam peradaban Islam. Yang asli Solo, kelahiran Surakarta banyak ya, gitu. Atau mungkin ya orang tuanya pindah ke Solo walaupun aslinya bukan Surakarta, gitu. Mungkin ada muncul pertanyaan unik, satu rasa penasaran. Ya, satu rasa penasaran. Solo kota yang sangat, ya, bahkan dengan panasnya berita-berita politik kayaknya masih sekian dekade yang akan datang Solo tidak akan pernah
lepas hilang dari sorotan publik di Indonesia ini. Ya, ini menarik ternyata. Karena secara sejarahnya sendiri Surakarta itu merupakan wilayah yang sangat kental dengan aroma pergerakan dan kegiatan keislamannya. Ya, maka saya coba kasih satu pertanyaan. Masjid di Solo yang paling tua itu masjid apa? Masjid Laweyan. Sekolah dia itu ya. Masjid Laweyan. Pernah sholat di sana, Mas? Atau nggak tahu? Mana tuh Masjid Laweyan? Atau bayangan kita itu naik masjid, wah pinggir jalan utama, megah, mewah. Oh, Langgar Merdeka ke selatan. Ke selatan ini ya jadi bingung gitu. Soalnya jadi masuk kampung. Ya. Itu masjid pertama dalam sejarah di pedalaman Jawa. Karena kalau secara sejarah itu Islam itu yang masuk di Indonesia itu dari daerah pesisir. Dari daerah pesisir, ya makanya kita ngafal Wali Songo. Semuanya itu bertempat Sunan Kudus, pinggir laut, Sunan Demak juga pinggir laut, ya. Kemudian Sunan Gunung Jati, Cirebon itu ya kota pesisir, Pantura semua lah. Tapi kenapa peradaban di Jawa ini kemudian bertumbuh di daerah pedalaman? Ya. Dan masih bertahan masjid tertuanya Masjid Ki Ageng Genis. Sekarang masih satu situs cagar budaya. Ya, ini jenengan harus meluangkan waktu. Gitu. Nek bingung lihat terus nek Solo dolan ning dia. Gitu. Ya, wah, masjid-masjid tuanya itu luar biasa, unik sekali. Ya, unik sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit tentang Masjid Besar Laweyan itu. Ya, Masjid Besar Laweyan kita mungkin tahunya Masjid Agung Surakarta. Karena pusat kota dekat Klewer ya. Gitu. Ya akan sering dikunjungi orang. Tapi itu bukan masjid tertua, itu baru berdiri itu tahun 1700-an. Gitu. Masjid tertua itu Masjid Laweyan itu. Dulu itu bukan masjid yang sangat strategis karena ternyata jenengan itu kesana itu kan perbatasan, sini Solo, sini Sukoharjo, ya. Yang Solonya masuk kampung Laweyan, yang Sukoharjonya masuk kampung Banaran. Yang aslinya Banaran itu dari Cemani ke arah barat nanti ketemu sebelum masuk ke Bentang. Ya. Kalau kita cermati, ternyata tuh di situ ada aliran kali. Kali itu, sekarang kita ngarani kali. Dulu tuh sungai. Yo, biasalah di Indonesia kan. Kali itu apa? Sesuatu yang penting. Tempat buat sampah. Ya, sanitasi semua mengalir ke sungai. Dulu enggak, itu adalah jalur transportasi utama. Laweyan kita kenal kampung batik. Nah, namanya batik, sumber bahan baku kainnya dari mana? Maka membutuhkan jalur transportasi itu nanti sampai ujungnya itu Klaten, Gawok, Gata. Diproses batik oleh para perajin batik di Laweyan, kemudian dijual nanti berujung sampai pasar Kliwon. Maka di eranya Mas Wali Kota dibangun itu katanya Gedung Anyar, saya belum pernah main ke situ. Bandar Semanggi. Pas jembatan apa tuh namanya? Jembatan Mojo sampingnya itu, samping kirinya ya, berarti utaranya. Itu ada namanya Bandar Semanggi. Lah, pas di depan Masjid Laweyan itu ada bandar. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya masih bertahan, tapi keraton Pajangnya sudah nggak ada bekasnya.
Di Kartosuro sama. Keratonnya sudah nggak ada bekasnya, masjidnya masih ada. Sebetulnya ibrah pelajaran dari fakta sejarah ini, masjid akan jauh lebih lama bertahan daripada istana. Ya, lebih daripada istana. Kenapa? Karena bagi masyarakat Muslim dalam peradaban Islam, masjid adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita tarik lagi, para pemuda itu memang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kegiatannya, hubungannya dengan masjid. Kita mungkin kalau bertanya, masjid itu fungsinya buat kita anak muda yang bahkan kalau sekarang, era sekarang itu kan era semua serba mudah lah. Ya, kelas menengah dari masyarakat Muslim di Indonesia sudah meningkat. Kapan itu saya lihat salah satu safari dakwahnya Ustadz Hanan Ataki di Jakarta. Wah, ternyata generasi Muslim di Indonesia itu, ya kalau dikatakan ya miskin lah, tidak berpendidikan, enggak juga. Bikin acara pengajian di hotel, ya, di hotel itu, yang diundang influencer segala macam. Itu sebetulnya membuktikan bahwa secara modal untuk menguatkan mereka membentuk peradaban Islam itu sudah sangat terbuka lebar. Terus kalau mungkin ada pertanyaan, tapi kan mereka kecintaan kepada Islamnya itu minim. Oh, jangan suudon, jangan pesimis. Ya, lihat peristiwa Gaza dan Palestina di bulan Oktober ini. Yang paling banyak bikin konten, ya, terus kemudian di Instagram komentar dan lain sebagainya, ya, di medsos lah itu. Kemudian gerakan-gerakannya, aktivitasnya itu kan ya anak mudanya. Dan masya Allah, jumlah donasi untuk kaum muslimin Palestina dari Indonesia itu luar biasa. Ini kalau andaikan ada penelitian, ya, berapa sih tingkat kepedulian generasi muda, anak-anak usia 16 tahun sampai usia 30 tahun, dan keinginan mereka untuk berdonasi untuk peristiwa-peristiwa yang ada, itu berapa besar? Kayak kemarin salah satu santri saya dulu di pondok aktif di salah satu lembaga yang konsisten membawa isu tentang Palestina, itu mengadakan kegiatan itu di SMA Al-Islam. Metos dengan SMA Al-Islam, ya, masuknya berarti wilayah mana itu? At-Taqwa, ya. Itu Pasar Pemdang. Itu SMA, anak SMA. Bikin kegiatan tablik akbar, donasi Palestina, jam sekolah. Berarti tidak ada wali murid yang datang, kecuali hanya guru. Terkumpul donasinya 36 juta. Itu level anak SMA. Ya, generasi yang kadang itu kita sepelekan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak penting tentang zaman apa, generasi apa, dia Gen Z, milenial ataupun bukan, selama kegiatan dakwah, aktivitas dakwah itu selalu dikokohkan, maka akan terbentuk. Alasan kita, ya, jadi kalau mau menghadirkan alasan kenapa sih mau harus ke masjid, sebetulnya kita bisa jawab dengan kalimat yang singkat saja, agar kita memiliki jaminan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada satu buku yang menarik, ya,
saya kurang tahu apakah sudah ada terjemahannya atau tidak. Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dia sudah wafat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau bikin satu buku namanya judulnya itu Al-Jailu Al-Mansyur Al-Mansyur. Al-Jailu Al-Mansyur Al-Mansyur. Generasi yang mendapatkan pertolongan dan selalu dikokoh karena Allah di atas jalan Islam. Al-Jailu Al-Mansyur. Kalau kita mau membentuk generasi, maka orientasi kita adalah bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya. Karena ketika kita sudah memutuskan, sebetulnya nggak harus sungguh-sungguh berislam, nggak usah berislam saja. Setan itu ya tetap menggoda. Apalagi kemudian memutuskan untuk kokoh agamanya, berkontribusi untuk agamanya, godaannya akan sangat berat. Ya, godaannya akan sangat berat. Gak usah memikirkan agama saja, itu setan akan sangat. Bukan berarti setan libur, enggak. Ya, karena setan itu sangat paham bahwa yang namanya manusia, remaja, itu investasi kerusakan yang sangat besar. Itu setan. Ya. Itu investasi kerusakan yang sangat besar. Apalagi kalau dia kemudian memutuskan untuk menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang baik, pasti juga akan semakin keras usaha setan untuk menyesatkannya. Ya. Disinilah kemudian beliau menyampaikan, maka generasi yang terbaik itu generasi yang mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah. Agar kita itu dibentuk sebagai seorang hamba yang tidak pernah lupa pada kebutuhan dasar kita, ditolong oleh Allah. Ini penting ya, karena Allah itu paling tidak suka hambanya yang sombong. Allah paling suka hambanya yang selalu memohon pertolongan. Tolong dikasih tahu untuk waktunya ya. Nanti banyak talkshow. Tapi ini dulu ya. Beliau Syekh Yusuf Qaradawi kemudian mengatakan ada dua qawaninah ya. Walakinna nasru qawaninun wa sunnanaha sajjalaha Allahu fi kitabihil karim. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah ada dua qanun atau dua prinsip ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 160, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdhulukum faman dalladzi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kalian, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Ini ayat yang sudah sangat jelas. Ya, Allah sudah memastikan satu hukum sunnatullahnya. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan pertolongan, ya, maka tidak akan ada yang mengalahkannya. Ini coba kita lihat pada kasus Gaza. Ya, mungkin kita akan muncul satu pertanyaan, pokoknya langsung finish lah. Gaza versus Zionis. Kalau sebagian ulama mengatakan gak usahlah bilang Israel itu Zionis, ya, gak usahlah bilang Israel itu dengan Israel, sebut aja dia Zionis. Ya, itu Zionis Israel dengan kaum muslimin Gaza, kira-kira siapa yang menang? Nah,
Ada kadang-kadang pertanyaan langsung pokoknya finalin gitu. Ya. Siapa nih yang bakal menang? Gitu ya. Maka jawabannya itu ya Israel nggak akan menang, Gaza juga nggak akan kalah. Itu membingungkan ya. Israel nggak akan menang, Zionis Israel nggak akan menang, Gaza nggak akan kalah. Kalau memang niatnya itu mengalahkan kaum muslimin di Gaza, 100 tahun penjajahan itu sudah jalan, kok yang nggak hancur-hancur. Ya, loh kenapa? Karena ayat ini jadi jaminan. Ya, menjadi jaminan. Kalau sekarang kita takjub dengan perjuangan kaum muslimin di Gaza, dulu orang Palestina takjub dengan perjuangan kaum muslimin di Gaza. Itulah alasan mereka termasuk di antara negara Timur Tengah yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena dulu mereka nggak dijajah, mereka hidup nyaman, aman, damai di bawah daulah Turki Utsmani. Sementara kita yang jauh dari Turki Utsmani, dijajah Belanda yang pernah, dijajah Naruto sama Sasuke yang pernah, Jepang loh, ya, jangan sampai lupa, ya, bahwa kita pernah dijajah oleh Jepang, ya, waktu suruk malah sekira apa nama sejarahnya itu. Ya, menyembah tunduk rukuk kepada dewa matahari. Dewa matahari apa bahasa Jepang? Itu saya baru ngerti. Amaterasu katanya itu. Itu, Masya Allah. Ya, baik. Kemudian prinsip yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu firman Allah surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kita terlibat dalam upaya, dan keterlibatan ini berarti luas, ya. Medannya itu luas, bidangnya itu sangat luas. Dalam menolong agama Allah yang surga, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, wa yusabbit aqdamakum, dan mengokohkan, ya, aqdam itu berarti adalah tapak kaki kita. Maksudnya adalah kehidupan kita di dunia tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah galau berlebih-lebihan, depresi, stres, dan sebagainya. Ini mungkin sebagai sebuah prolog betapa pentingnya menghadirkan keterikatan antara masjid dan generasi yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Rator.